perkenalkan, nama saya Maria Francisca Ceterwulandari Alimadia Keperawatan, peserta Latsar CPNS tahun 2023, golongan 2, angkatan 20, kelompok 4, pengampu materi oleh Dr. Hieronymus Gedang SPD MSI, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menjelaskan manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelima indikator manajemen ASN. Mari kita simak. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Artinya, ASN adalah pelayan publik, bukan malah minta dilayani. Sebagai pelayan publik, harus mampu melayani segala bentuk kegiatan pelayanan umum sesuai dengan bidangnya. Yang saya contohkan, saat di rumah sakit, di ruang poli rawat jalan, sudah saatnya poli tersebut tutup. Namun, masih ada seorang ibu yang datang dengan keluhan demam, diare, muntah. Kemudian saat bersamaan, seorang dokter ASN keluar. Padahal ia ingin pulang. Namun karena melihat ibu tersebut, ia pun memeriksa ibu tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa seorang ASN harus memiliki jiwa profesional terhadap pekerjaannya. Nilai dasar ASN yang harus dimiliki, yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini, saya mencontohkan, yaitu kejadian yang ada di ruangan. Ada pasien yang sedang marah-marah kepada tenaga medis karena lama menunggu hasil pemeriksaan ronsen. Padahal, memang hari itu banyak sekali pasien yang sedang mengantri untuk cek ronsen. Namun, datanglah dokter ASN tetap menjelaskan dengan tenang dan tetap ramah kepada pasien, dan memohon maaf atas pelayanan yang kurang menyenangkan. Di sini, dokter tersebut bertindak ramah kepada pasien, termasuk nilai dasar ASN berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya adalah etika profesi. Kode etik perawat ada 8, meliputi otonomi, bersikap baik, justice atau adil, tidak merugikan, kejujuran, menepati janji, menjaga rahasia, dan akuntabilitas. Di sini contohnya, perawat menerapkan prinsip berbuat baik. Dari ruang perawatan pasien menekan bel dan meminta tolong untuk diantarkan ke kamar mandi karena pasien kesulitan berjalan. Sesuai dengan kode etik bersikap baik, maka dengan segera perawat yang berjaga di hari itu menuju ke kamar pasien dan mengantarkan pasien ke kamar mandi dengan kursi roda. Keempat, bebas dari intervensi politik, yaitu kita sebagai ASN harus netral. Contohnya, pada video, tampak seorang dokter sedang melayani pasien yang datang di awal. Tiba-tiba saja ada pasien yang datang dan meminta diperiksa terlebih dahulu dan mengaku jika tidak diperiksa akan melaporkan ke saudaranya yang katanya adalah seorang dari partai politik. Namun dokter tersebut tetap melayani pasien yang datangnya di awal dan meminta pasien tersebut
untuk tertib mengantri. Jadi, dokter tersebut menerima ASN yang netral. Yang kelima, ASN bebas dari KKN, yaitu kita sebagai ASN tidak boleh menerima bentuk imbalan apapun saat kita bekerja. Contohnya adalah ada seorang pejabat yang mengantarkan bingkisannya kepada dokter yang sudah merawatnya sehingga ia sembuh. Namun dengan ramah, dokter tersebut menolaknya karena hal itu termasuk gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas lainnya, pengobatan yang cuma-cuma, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun sarana tanpa elektronik. Selain itu, gratifikasi adalah suap tertunda, ada suap terselubung. Gratifikasi dilarang karena bisa mendorong ASN bersikap tidak objektif, tidak adil, tidak profesional dalam melakukan setiap pekerjaannya. Jadi, stop dan katakan tidak untuk korupsi. Demikianlah 5 aksi nyata dalam manajemen ASN yang dapat saya terapkan. Terima kasih.